Shalom saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dan perkenanan-Mu. Kalau kami ada semua karena anugerah-Mu dan pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Tapi pagi hari ini kami mau duduk diam belajar firman-Mu, mendengarkan Tuhan. Apa yang menjadi isi hati-Mu untuk menerangi jalan kami dan menuntun langkah kami Tuhan. Kami mau terus isi hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami mau terus belajar bertumbuh mengenal, mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau ikut jalan-Mu. Kami mau ikut dan berpegang pada ketetapan-Mu dan pengajaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Segala puji dan syukur bagi-Mu Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, saya langsung bacakan hikmat hari ini, diambil daripada Amsal 14 ayat 28 sampai 29. Dalam besarnya jumlah rakyat terletak kemegahan raja, tetapi tanpa rakyat runtuhlah pemerintah. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Ya saudara, kemegahan raja itu dilihat dari jumlah besarnya rakyat yang dipimpin. Ya, kemudian juga dari ketentraman, dari kekayaan, ya, dari kemakmuran yang diperoleh rakyatnya. Betul saudara, ya. Secara politis dan praktis di zaman Alkitab, zaman kuno, ya, kekuatan sebuah kerajaan itu diukur dari jumlah penduduknya. Ya, makin besar rakyat, makin besar pula kekuatan militernya. Ya, makin banyak jumlah rakyatnya, makin kuat pula lah angkatan bersenjatanya. Ya, ekonomi juga semakin produktif karena makin banyak orang, bukankah makin banyak yang belanja, betul nggak saudara? Makin produktif, ya, karena setiap orang membutuhkan makan, membutuhkan ini, membutuhkan itu, ya, dan kemudian juga jumlah besarnya rakyat itu juga bisa mempengaruhi wilayah teritorialnya, ya. Kita lihat zaman sekarang juga, ya, kecenderungan jikalau makin besar jumlah penduduk, ya, kekuatan militernya, apalagi kalau misalnya rakyatnya itu, setiap rakyatnya dikenakan wajib militer, betul nggak saudara? Maka jumlah angkatan bersenjatanya semakin besar, maka kecenderungan makin disegani, ya. Nah, itu kan zaman ketika perang, atau ketika satu bangsa mengangkat senjata melawan bangsa yang lain, betul nggak saudara? Nah, di era modern sekarang ini sudah agak sedikit bergeser, dan mulai bergeser, bukan sedikit tapi mulai bergeser, di mana perang itu sekarang sudah bukan menggunakan manusia, tapi sudah menggunakan persenjataan dan teknologi. Ya saudara, saling hack sana, saling hack sini, kirim virus sana, kirim virus sini. Ya, teknologinya itu yang dikontrol, ya. Kemudian juga baru-baru ini kita tahu, ya, satu negara sudah mulai, banyak negara berlomba-lomba menciptakan teknologi robot. Ya, mungkin masa depan jikalau terus terjadi peperangan, ya, mungkin yang berperang adalah robot, bukan manusia lagi. Ya nggak saudara, ya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari ayat 28 ini? Ya, ayat ini mengingatkan kepada setiap pemimpin itu gini. Pemimpin itu ada pemimpin negara, memang di sini dikatakan adalah rakyat besar,
ya berarti pemimpin satu negara, betul nggak saudara? Ya. Kalau tanpa rakyat maka runtuhlah pemerintah, nggak ada yang diperintah, ya nggak ada pemerintah, ya nggak ada pemimpin. Nah, begitu juga dalam skup yang lebih kecil, misalnya di dalam gereja, di dalam komsel, di dalam rumah tangga, ya kita juga dikatakan adalah sebagai seorang pemimpin. Apalagi kepala keluarga, bukan hanya pemimpin, tapi dia juga seorang imam. Seorang imam yang berdiri teguh bagi keluarganya, ya. Nah, ayat ini mengingatkan kepada setiap kita, ya, setiap kita para pria itu adalah seorang pemimpin, bahwa posisi kita itu mempengaruhi orang-orang yang kita pimpin, ya, mempengaruhi kesejahteraan orang-orang yang kita pimpin. Maka kalau sebelum-sebelumnya Amsal selalu mengingatkan kita, bekerjalah, belajarlah dari semut, ya, melipat tangan, tidur sebentar lagi, maka kemiskinan yang akan didapatkan, ya. Maka kita harus bekerja, kita harus berusaha, ya, jangan hanya istri kita, ya, yang malah menjadi tulang punggung menafkahi keluarga. Ya, kita sebagai pria, kitalah yang harus bertanggung jawab, kitalah yang harus berusaha, ya. Walaupun terkadang sejaman sekarang suami istri dua-duanya sama-sama bekerja, ya. Maka bersepakatlah suami dan istri supaya apa yang dihasilkan itu disisihkan, dikembalikan kepada rumah Tuhan, kepada gereja Tuhan. Kemudian porsinya diatur untuk mesejahterakan rumah tangga, dan dapat ada porsi untuk memuliakan Tuhan dengan membantu orang lain. Betul ya saudara? Kerjakan itu, maka damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan akan menyertai kita, ya. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan, ya. Sabar itu sama dengan besar pengertiannya, yaitu besar pengertian itu yaitu salah satu karakteristik dari orang yang berhikmat, ya. Kata sabar di sini di dalam bahasa aslinya itu sering dikaitkan dengan panjang napas, ya. Sabar, tarik napas, hembuskan, panjang napas, ya. Orang yang tidak terburu-buru bereaksi, artinya saat menghadapi tekanan, ya, orang ini bisa menunjukkan bahwa ia memiliki pemahaman yang dalam tentang situasi. Dia bisa menguasai keadaan, menguasai dirinya, menguasai lidahnya, ya. Maka orang ini dikatakan besar pengertiannya, sehingga ia dapat dia selalu berpikir sebelum dia bertindak atau sebelum dia berkata-kata. Beda dengan orang yang cepat marah, yaitu membesarkan kebodohan. Orang yang selalu membiarkan dirinya dikuasai oleh emosi, dikuasai oleh amarah, ya, itu cenderungnya itu menimbulkan kebodohan, ya, membuat situasi keruh, ya, yang membuat situasi tidak baik, ya. Kemarahan yang impulsif itu seringkali membuka aib sendiri atau mempermalukan diri di depan umum. Kadang marah, emosi, kata-katanya itu tidak terkontrol, ya, itu membuktikan orangnya itu intelektualnya rendah, ya. Ayat ini menyebutnya sebagai kebodohan, membesarkan kebodohan, ya, oleh karena tindakan itu dengan jelas mempertontonkan kurangnya mengontrol diri, ya saudara. Apa yang kita bisa kita ambil dari, jika kita simpulkan dari kedua ayat ini, ya, ketika ayat ini kita gabungkan, maka ini menggambarkan seorang pribadi yang bijaksana. Orang yang sabar, besar pengertiannya itu sama dengan orang yang berhikmat, orang yang bijaksana. Di dalam hubungan sosial kita harus menghargai orang lain dan sadar kalau keberhasilan kita itu seringkali juga ada dukungan kolektif, ada kerjasama tim, ada dukungan dari orang lain, ya.
Jadi dia bisa hidup sendiri, pemerintah juga butuh rakyat, rakyat juga butuh pemerintah, sama-sama membutuhkan. Ya, dalam hubungan pribadi, kualitas hidup itu kita sangat ditentukan oleh kemampuan kita mengelola emosi. Kesabaran itu merupakan sebuah tanda kedewasaan intelektual, ya, dan spiritual. Pasti dari dalam keluar. Sementara kemarahan yang tidak terkendali, ya, yang meluap-luap, itu merupakan jalan pintas menuju kegagalan. Ya, apakah ada orang yang tahan dengan orang emosi meluap? Ya, lama-lama sekali dua kali iya, lama-lama tidak tahan juga, betul ya saudara. Ya, nah maka itu kita hargailah orang-orang di keluarga, mulai dari keluarga kita, lingkungan sekitar kita. Jika orang saudara pengusaha, hargailah karyawan-karyawan, jadikanlah mereka aset. Ya, kalau kita cuma marah-marahin, apalagi dengan kata kotor, kata binatang, itu mencerminkan intelektual kita, intelektual orang itu rendah sekali. Ya, apalagi dikit-dikit ngumpat, dikit-dikit ini. Nah, nanti umpatannya itu kemakan sendiri sama dia. Ya, satu kali waktu pasti akan terjadi. Ya, dan kuasailah dirimu dalam segala hal. Ya saudara, saya ajak kita menyanyikan satu pujian. Ya, gunaikan syukur. Ketika mulut kita bisa mengucap syukur, ya, kita memulai hidup kita dengan orang yang besar pengertiannya dan sabar ini. Ya saudara, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Mulut hati kami selalu mau mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau baik, Engkau sangat baik. Di dalam kehidupan kami minta Tuhan penyertaan-Mu, kami minta tangan-Mu memegang erat kami Tuhan. Sertai kami Tuhan, sertai dan berkati setiap anak-anak-Mu. Kami mau naikkan syukur bagi-Mu Tuhan, ku naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan
Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Sekali lagi saudara, di hadirat Tuhan tidak perlu terlalu buru-buru, kita nyanyi lagi. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan, kami memulai hari kami. Kami percaya Roh Kudus-Mu menyertai kami, menuntun kami. Dan Engkau Tuhan yang bergembira ketika berkat-Mu tercurah sampai ke tangan kami. Kami kelola dan kami memuliakan namamu dengan harta yang Kau percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat syukur hanya bagimu di dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup. Katakan amin. Bye bye. Tuhan Yesus memberkati.